Tapi nggak taunya harga rumahnya berapa? Hampir 100 miliar. Wah, alhamdulillah. Lah kan bisa aja. Kemudian satu, karena kamu juga biasa, ya nanti nggak taunya ketemu kamu sama siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya ini, wah ini cerita curhat nih Pak Ustadz. Saya pengen kaya Pak Ustadz, banyak uang lah gitu. Haji C? Ya jelas lah. Oh iya? Susah terus kan nggak enak. Betul ya. Ini mudah-mudahan ini nanti kita punya jawaban yang sip gitu ya. Amin. Apakah kalau saya berdoa seperti itu Pak Ustadz, itu bisa dikabulkan sama Allah, pengen kaya gitu? Karena kan saya sering dengar itu Pak Ustadz ya, minta kepada Allah, ya kan? Nanti Allah akan berikan. Nah, kalau saya pengen kaya, lalu saya minta ini Pak Ustadz, ya Allah berikan aku harta yang banyak. Susah hidup ini gitu. Kira-kira kalau seperti itu boleh nggak itu Pak Ustadz? Ini mohon pencerahan dulu nih Pak Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Iya. Selama ini memang seseorang itu atau siapapun itu berdoa minta kaya itu diperbolehkan. Biasanya dan hampir banyak orang. Tapi kalau saya, janganlah minta kaya. Ya, janganlah minta kaya. Itu diperbolehkan sama siapa tadi Ustaz? Diperbolehkan sama orang-orang. Sama orang-orang. Benar, pertanyaan bagus itu sih. Jadi diperbolehkan sama orang-orang. Jadi boleh silakan minta, kalau waktu tahajud minta istana sekalian, minta ini boleh kan? Apa aja ya? Apa aja katanya. Ya. Padahal sebenarnya kalau kekayaan itu kan sebenarnya tidak disuruh meminta oleh Allah Ta'ala, tidak disuruh meminta oleh Rasulullah. Jadi kita harus memahami bahwa yang diutamakan itu adalah akhirat. Makanya dalam Quran diceritakan, kerjakan akhiratmu, dunia akan mengikuti. Nah, dalam ayat Quran yang tadi itu, kita mengerjakan akhirat itu sebenarnya bagaimana? Ya kerjakan. Allah bersama Rasul, kita disuruh mengerjakan sholat, ya sholat. Puasa di bulan Ramadan, khususnya yang wajib ya. Baca Quran kan gitu. Nah, paker-pakernya apa? Hadis Nabi kan seperti itu. Nah, pada saat seseorang itu minta kaya, minta harta yang berlebih, itu sebenarnya kalau berdoanya sih boleh, memintanya sih boleh karena orang nggak tahu ya. Tapi kalau orang sudah tahu, loh nggak perlu sebenarnya meminta. Umpamanya saya kasih jawaban begini. Kamu bersyukur aja kepada Allah Ta'ala atas semua karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala sejak kamu dalam kandungan ibumu hingga saat ini. Bersyukur benar-benar dalam hati dan tulus dalam mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yakin bahwa semua karunia yang diberikan Allah dan nikmat yang diberikan Allah itu dari Allah Ta'ala, yakini benar. Dan bersyukur bahwa nikmat dan karunia itu diberikan sejak kamu dalam kandungan ibumu hingga saat ini. Bersyukur aja. Pertanyaannya adalah, bisa nggak dalam bersyukur itu dengan sungguh-sungguh, kemudian ditambahi oleh faida kutiyatis sholatu fangtasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Jika kita setelah tunaikan sholat, bertebaran di muka bumi untuk mencari rizki Allah.
Jalankan hati itu aja. Bisa nggak Allah itu memberikan sesuatu kepada kita yang lebih daripada hari, bulan kemarin, tahun kemarin? Kira-kira perhitungan itu bisa nggak? Kalau ini benar-benar harus berpikir. Bisa nggak? Bisa kalau Allah ya. Dari mana bisa? Karena kita sudah banyak-banyak bersyukur itu Pak Ustadz. Jadi bisanya itu insya Allah dari la'in sakartum la'azidanakum. Dari titik itu. Kalau kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Agar Allah menambah Nikmat itu. Oh, kayaknya kapan Pak Ustadz? Nikmat itu identik dengan kaya. nikmat itu sebenarnya begini. Kalau langsung dikatakan identik, nggak juga harus. Karena tergantung. Begini, kalau seseorang itu bersyukurnya itu serius, tulus, benar-benar karena Allah. Jadi istilahnya kalau kamu diberi anak itu pintar, tahu kalau anak pintar itu dari Allah. Bukan jawaban anak pintar, oh dari saya menyekolahkan di sini. Nah itu kufur namanya. Aduh, kadang-kadang ya begitu tuh Pak Ustadz. Ya makanya saya cerita. Itu kufur namanya. Ya. Kalau kamu diberi rezeki Allah Ta'ala, kamu kok dapat rezeki gitu, atau kamu kok bisa mau beli mobil, umpama, ini hanya umpama ya. Kemudian kamu bilang, ini hanya titipan Allah aja. Enggak, kamu pasti pintar. Pintar yang mana? Enggak. Ini pintar saya itu titipan Allah melalui otak saya. Kan kamu juga aktivitas, kaki, tangan saya, mulut saya, telinga saya milik Allah. Jawaban itu jawaban iman kepada Allah Ta'ala. Tapi saya jarang mendengar jawaban seperti itu Pak Ustadz dari teman-teman yang punya rumah, punya mobil. Itu kan tidak pernah dia bilang pasti, kan aku kerja ini, makanya aku bisa begini, mulu gitu. Berarti kalau dia ngomong aku kerja, aku bisa begini, berarti dia Tuhan. Bagaimana itu Mas? Dia Tuhan. Lah kenapa? Berarti dia tidak terlahir dari ibu bapaknya kan gitu. Karena apa? Kakinya dia berarti bukan milik Allah, milik dia. Tangannya milik dia, bukan milik Allah. Mulutnya, iya. Berarti dia lahir tidak pakai ibu, tidak pakai bapak. Kan begitu jawaban untuk dia. Orang yang selalu ngomong kalau saya begini karena kerja saya, oh itu dia bermain Tuhan. Berarti dia kufur. Berarti dia syirik. Dia merasa dirinya Tuhan. Orang itu kok bisa kaya? Memang diberikan. Makanya kekayaannya banyak daripada ulama atau ustadz bilang kekayaannya itu adalah istijraj. Oke. Gitu. Gitu ya. Jadi itu harus difahami. Siapapun orangnya. Kamu kok bisa jadi profesor? Oh karena saya begini. Belajar begini, saya begini. Nggak ada Allahnya sama sekali. Dia Tuhan dia berarti. Dia itu untuk orang-orang lain patut disembah. Untuk orang lain ya. Satu sekte dengan dia maksudnya. Wah kita nggak mau gitu ya dia. Wah menaudzubillah itu. Kalau seperti tadi makanya bersyukurlah pada Allah Ta'ala dulu atas nikmat dan karunia, kemudian ikhtiar yang baik, kerjakan sesuatu yang baik itu dengan bismillah, kan seperti itu, selesai dengan hamdalah, lakukan terus menerus. Bisa nggak itu Allah akan menambah nikmat. Nikmat itu nggak identik dengan kaya, nanti dulu. Tapi kalau ikhtiarmu itu benar, jalannya lurus, imanmu lurus loh ya. Imanmu lurus, kemudian ditata semuanya, dari mulai ngomong, dari mulai berpikir, dari mulai sehari-hari ditata bahwa semua yang kamu kerjakan itu tidak ada lain semata-mata lillahi ta'ala. Nah di titik itu bisa aja itu yang namanya HRV-mu jadi GLC. Amin. Berarti yang dipentingkan ini perbuatan baiknya ini Pak Ustadz? Lah iya, karena apa? Dari titik kamu itu berbuat baik dan lurus itu, sehingga Allah itu tahu kamu itu amanah apa enggak. Gitu sebenarnya. Dan bersyukurnya itu Pak Ustadz? Ya sama. Mintanya? Enggak. Lah enggak usah minta. Lah enggak usah minta aja, Allah sudah mencatat la in zakartum la azidanakum. Itu sudah jelas kok. Lah kalau
Ini kita berdua udah pensiun ya Pak Ustaz. Ini mau, alhamdulillah ya Allah sudah pensiun. Gimana itu Pak Ustaz? Ya kalau pensiun itu kan keadaan. Iya benar. Udah teken kontrak dulu. Nah, sejak awal kan. Tapi yang namanya bersyukur atas nikmat dan karunia itu kan nggak harus dalam pensiun juga. Sehari-hari coba kamu diberi nikmat dan sama karunia, dibangunkan oleh Allah Ta'ala dari tidurmu, itu sudah nikmat loh itu. Nggak jadi mati loh. Itu nikmat. Kamu bisa ambil air wudhu, sholat, tahajud. Selesai tahajud kamu mohon ampun, kamu bersyukur. Begitu aja mohon ampun sama bersyukur aja. Nggak minta-mintaan. Kamu ngerti pada saat kamu mohon ampun, ngerti salah di mana. Pada saat bersyukur ngerti yang harus disyukuri bab apa. Nah, di titik itu Allah melihat sebenarnya keseriusan kamu. Tidak pernah kamu minta ini itu yang duniawi. Nah, biasa aja umpamanya. Biasa saja. Titik sehari-hari kamu bicara nggak ngawur. Titik sehari-hari jalanmu itu nggak ngawur. Titik sehari-hari mikirmu nggak ngawur. Itu kan dilihat oleh Allah Ta'ala. Oh, ini amanah. Nah, dari titik itu bisa aja kok. Kamu dilalah ada temen, dia bilang, Tung, minta tolong bantu aku jualin rumah dong. Nggak tahu kamu. Iya, saya bantu. Umpama kan begitu. Ya, saya bantu, mana fotonya, mana ini. Terus rumahmu nanti kalau bisa nanti tak kasih deh 2,5% umpamanya. Ya, terus kemudian kamu kan dilalah. Kamu tanya rumahmu ini harganya berapa? Kamu hanya mikir biasanya cuma 10 miliar umpamanya. Kalau 10 miliar kan dapatnya paling ya sekitar 250 juta lah kan gitu. Tapi nggak taunya harga rumahnya berapa? Hampir 100 miliar. Alhamdulillah. Lah kan bisa aja. Kemudian satu, karena kamu juga biasa, ya nanti nggak taunya ketemu kamu sama siapa, umpamanya pejabat, siapa umpamanya, ya entah itu presiden barangkali, ya siapa tahu, presiden, mantan presiden barangkali, atau anggota DPR yang dia uangnya bejibun kan gitu. Nah, hampir 100 miliar, nggak taunya kamu dapat 2,5 miliar, kan lumayan itu. Nggak taunya temenmu itu, oh ini nih, kamu kok cepat sekali, baru seminggu sudah laku umpamanya. Ya udah saya tambah lagi 2% lagi ya, kan dapat. Akhirnya dapat 4,5 miliar. Allahu'alam, nggak ngerti kita. Dari bersyukur itu Pak Ustaz? Wallahu'alam nggak ngerti. Kalau kamu memang pahami ya begitu cara-cara Allah. Bisa aja kemudian dari itu ngomong, oh kamu minta tolong sama Tung aja, kan bisa. Temannya akhirnya kan, loh kok aku hanya cuma bekal mulut aja kok bisa rezeki kayak begitu. Begitulah cara Allah memberikan rezeki yang tidak dinyana-nyana. Karena dilihat kalau kamu amanah bisa dititipi oleh itu, ya setelah itu kamu langsung keluarkan zakat malnya. Setelah itu, ini kok banyak, udahlah tak buat sedekah. Sedekah karena apa? Karena Allah, karena saya ditolong oleh Allah Ta'ala. Saya keluarkan sedekah lillahi ta'ala. Sedekahkan. Berapa yang kamu sedekahkan? Nggak main-main. 100 juta, 200 juta. Udah. Nggak tahunya dari situ, mulailah Allah menata hidup kamu. Begitulah cara Allah. Yang orang nggak akan tahu sebenarnya. Jadi Ustaz, kadang kita nggak minta, Allah ngasih. Tapi kalau kita minta, Allah belum ngasih. Itu seperti itu tuh, karena perbuatan baik itu. Saya jawab ya, iya. Bukan masalah karena perbuatan baik. Kalau karena perbuatan baik, insya Allah Allah itu ngasih walaupun kita tidak minta. Kalau umpamanya Allah minta, kamu Pak Haji minta, nggak dikasih umpamanya. Nggak dikasih umpamanya, nah itu untuk nguji haji aja. Oh, gitu. Mau memunafiki pemberian Allah, nikmat Allah atau karunia Allah, enggak. Nah, kalau orang itu sudah takwa kepada Allah Ta'ala, minta nggak dikasih, tetap takwa, senyum aja. Emang saya nggak boleh minta, gitu aja sudah selesai. Kan seperti itu. Jadi, begitulah cara Allah yang tidak dinyana-nyana. Benar-benar tidak dinyana-nyana. Jadi harus memahami bahwa sekarang namanya, kalau dalam Quran kan ada nih Ustaz, mintalah kepadaku, mohon kepadaku akan aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum umpamanya. Tapi kan banyak saudara-saudara kita itu jangan mohon kepada Allah Ta'ala meminta.
Kalau itu hanya melalui ayat itu langsung Allah kabulkan, semua orang Islam di dunia itu kaya. Betul. Dan tidak ada yang mati. Dan nggak ada yang mati juga. Karena minta diberi umur panjang terus, ya nggak ada yang mati ya. Jadi orang Islam itu banyak yang nggak tahu bahwa kalimat ud'uni astajib lakum ini untuk yang bagaimana. Bagaimana itu Ustaz? Kan di ayat depan ini ada ayat belakangnya sebenarnya. Ud'uni astajib lakum. Baru separuh itu. Iya. Belakangnya? Belakangnya ini yang menakutkan. Innalladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya jika engkau sombong dalam menyembah kepadaku Allah, ya sombong dalam menyembah kepada Allah, akan kami masukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Jadi itu ditulis sombong menyembah kepada Allah itu di dunia pasti masuk neraka. Nah, kalau sombong dalam menyembah kepada Allah Ta'ala itu yang bagaimana? Ya, kita harus berpikir. Banyak orang yang tahu agama, tetapi dirinya itu sombong, bangga, ujub, riya. Itu dilakukan terus-menerus. Itu sudah dijawab oleh Allah Ta'ala. Kalau sombong dalam menyembah kepada Allah, akan dimasukkan ke dalam neraka. Berarti, kalau seseorang itu dia meminta kepada Allah Ta'ala, tetapi dalam beribadah dia merasa hebat, merasa pintar, yakin omongannya itu benar. Dengan banyak hal yang dia itu sadar atau tidak sadar itu lakukan. Kesombongan demi kesombongan setiap saatnya. Pertanyaan atau sebenarnya ungkapannya, lah dari dia sombong di situ sudah jelas dia pasti masuk neraka. Nah, kalau sudah pasti masuk neraka, ud'uni astajib lakum itu jadi apa enggak? Ngapain dikabulkan? Nah, kan begitu harusnya berpikir itu. Makanya lurus aja. Jadi doa yang seperti apa yang bisa dikabulkan sebenarnya itu, Pak Ustaz? Doa yang berhubungan dengan akhirat. Mohon imannya dikuatkan, mohon ampun dosa syirik, mohon ampun dosa-dosa yang melanggar perintah-perintah Allah dalam Quran dan hadis Nabi, itu akhirat. Mohon diampuni dosa ayah ibunya, mohon diampuni dosa istrinya, mohon diampuni dosa anak-anak, itu akhirat. Jadi seperti itu. Jadi kalau minta kaya dari sisi ud'uni astajib lakum, orang Islam semua di dunia kaya semua. Yakin kaya. Karena selalu dikabulkan. Tetapi kenyataannya enggak. Di Indonesia juga yang miskin itu yang sering berdoa di masjid jamaah dan sebagainya masih biasa-biasa aja. Orang itu harus berpikir seperti itu. Bagaimana cara Allah mengabulkan doa dari ud'uni astajib lakum? Ya harus berpikir. Tidak terus mintalah pada Allah pasti dikabulkan. Ya nanti. Ya, kalau nggak dikabulkan di sini, dikabulkan di surga dulu. Yakin bisa masuk surga? Kan begitu. Minta kaya di akhirat ntar kayanya gimana itu? Nah, mau minta saya pengen punya pesawat terbang 10. Kalau nggak dikabulkan di dunia, di akhirat di surga. Pertanyaan saya itu, siapa yang mau membangun bandaranya besok? Gitu ya. Nah, di titik inilah kita harus memahami, nggak usah minta kaya, tapi bersyukur aja kepada Allah Ta'ala, nanti ditambah. Dan Allah tahu kok sebenarnya ukurannya untuk kamu itu berapa. Itu Allah itu tahu sebenarnya. Apa itu maksudnya yang bahwa rezeki sudah ditulis sama Allah itu yang seperti itu, Pak Ustaz? Untuk ini kamu segini. Ya enggak lah. Karena ya enggak. Rezeki ditulis oleh Allah Ta'ala, kemudian jodohnya, kemudian meninggalnya. Kalau saya itu rezeki ditulis oleh Allah Ta'ala ya dalam Quran itu. Jadi kalau masih ada orang yang bilang bahwa minta apa saja ya jangan. Kalau saya bilang jangan. Kalau minta dicukupkan aja gitu bisa. Dicukupkan loh, bukan kaya. Sebenarnya kalau dicukupkan itu menggelitik kalau menurut saya. Dicukupkan itu dalam tanda kutip itu bisa. Jadi seseorang itu sebenarnya tahu. Jadi dia tahu
keberadaan imannya tahu, itu tahu kok dia nanti sama Allah Ta'ala. Pada saat dia diberi agak lebih rezeki oleh Allah Ta'ala, dia itu tahu, sebenarnya dikasih lebih itu tahu. Tapi dia bersyukurnya itu lebih kuat daripada mintanya sebenarnya. Berarti kalau dilebihkan, diambil secukupnya, lebihnya disebar gitu ya? Dia boleh. Nah, itu cara-caranya begitu memang benar. Jadi udah memahami, jadi itu tahu. Jadi nggak ada yang, oh nanti saya sebar biar nanti saya dapat lagi. Itu nggak boleh. Oh, niatnya. Nah, niatnya nggak boleh. Ini karena segini aja saya udah cukup gitu. Nah, boleh, iya. Nah, nanti dari situ kan dilihat oleh Allah Ta'ala. Oh iya, dia menolong saudaranya yang lain. Oh dia untuk ini. Diberi lagi oleh Allah Ta'ala agar menolong saudara-saudaranya yang lain. Kan begitu. Iya, sebenarnya itu aja. Jadi yang harus kita ketahui adalah tidak usah minta kaya, tapi syukuri nikmat dan karunia Allah itu disyukuri aja. Nanti Allah menambah kok nikmat. Yang mana? Nikmat yang lain yang kita malah nggak ngerti kadang-kadang. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan difahami sehingga bagaimana cara doa biar kaya. Udah berhenti, nggak usah bilang minta kaya. Berhenti. Bersyukur aja atas nikmat karunia dari Allah Ta'ala sejak dari kita di kandungan ibu kita enggak sampai saat ini. Udah itu aja. Mohon ampun atas dosa-dosa kita. Ya, dosa dari mana nih? Kufurnya. Kufur, ujub, riak, bangga, sombong dari titik mana? Dari titik diberi nikmat dan karunia oleh Allah Ta'ala. Itu aja susah sekali menyelesaikannya. Sekian puluh tahun. Bagaimana kita bisa nggak diampuni? Terus aja lakukan, biar Allah nanti akan yang menyelesaikan, kan seperti itu. Ketulusan kita itu ya dibutuhkan agar juga dipercepat, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Masalah harta itu nanti bonus kalau memang kita dilihat oleh Allah Ta'ala amanah, bonus. Ini bonus. Jadi cukuplah untuk bersyukur. Cukuplah memohon ampun, nanti Allah yang akan mengatur. Kan kita tahu yang mengatur rezeki siapa? Allah udah. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz pencerahan, penjelasannya. Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, demikian tadi banyak sekali telah disampaikan nasihat-nasihat oleh guru kita ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengaplikasikan apa yang telah disampaikan beliau pada video kami kali ini. Mohon maaf atas kesalahan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.